Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم. Saya muliakan ibu pengurus majelis taklim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu para jamaah untuk kesempatan hadir pada sore ini yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekalipun kita berada pada situasi yang kurang nyaman, situasi yang kurang mendukung, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di kajian kita sore ini. Bersyukur kita kepada Allah pada saat sebahagian saudara kita tak punya kesempatan, kita masih diberi kesempatan. Bersyukur kita kepada Allah pada saat saudara-saudara kita tak bisa hadir disebabkan sakit, kita bisa hadir karena Allah berikan kita kesehatan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini merupakan rasa cinta kita kepada agama, rasa cinta kita kepada Allah, dan besarnya harapan kita untuk mendapat ujrah, upah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita besok ibu-ibu kita selamat di padang mahsyar, kita selamat di mizannya Allah, kita selamat di sirat jembatan titian Allah, dan ujungnya kita masuk surga bertemu sama Rasul. Kalaupun tak bisa satu surga sama Rasul, paling tidak bertetanggaan surga sama Rasul. Tak satu surga pun sama beliau, kalau sering-sering ketemu sama beliau di dalam surga, tentu merupakan sebuah kebahagiaan pula bagi kita besok yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita hari ini surah Al-Baqarah 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu 'abidun. Sibghatullah ini ada yang memaknakan agama Allah, ad-din. Ada yang memaknakan millah, agama juga millah itu. Tapi ada yang menerjemahkan millah itu dengan kebiasaan, adat
istiadat yang terjadi, tapi adat istiadat itu benar. Kalau pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita mengenal millata Ibrahim hanifah, agama Ibrahim yang Allah berikan kepada beliau hanifah, lembut. Agama Ibrahim itu santun, agama Ibrahim itu baik. Agama Nabi Allah Ibrahim itu menghormati sesama manusia, menyayangi sesama makhluk Allah. Millata Ibrahim hanifah. Di dalamnya tidak ada penyembahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Millata Ibrahim hanifah. Lalu ada yang menerjemahkan sebawah itu celupan, pewarnaan. Jadi kalau kita ingin merubah warna baju kita, lalu ditaruh di sebuah tempat, sebuah wadah, dikasih pewarna, lalu kain itu kita celup, itu sebawah namanya. Dicelup, diwarnai kain kita itu. Maka semua kain dari ujung benang yang paling bawah sampai ujung benang yang paling atas, maka warnanya akan sama. Itu sebawah. Kalau putih warnanya, maka dari ujung bawah sampai ujung atas putih warnanya. Kalau ibu menginginkan warna merah, dari ujung yang paling bawah sampai ujung paling atas merah warnanya. Jadi sebawah itu membuat satu bentuk warna kain menjadi sama dari ujung sampai pangkal, dari atas sampai bawah. Kalau dia ditarik pemahamannya kepada ad-din, kepada agama, maka orang yang beragama itu mesti terwarnai dengan agama yang dia yakini, mulai dari ujung kakinya sampai ke ujung rambutnya. Baik persoalan lahiriah kehidupan sehari-harinya sampai pada persoalan kehidupan batiniahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah pewarnaan. Jadi ibu-ibu, kalau kita hari ini sudah yakin bahwa agama Islam adalah agama kita, agama yang kita yakini, maka sesungguhnya agama Islam ini mesti mewarnai kehidupan kita. Itu sebuah nama. Dari ujung kaki kita sampai ujung rambut kepala kita, dari lahiriah kita sampai pada persoalan batiniah kita, semuanya terwarnai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah di dalam Al-Qur'an menyatakan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam kafah, semuanya, dari ujung kaki sampai ujung kepala, dari lahiriah kamu sampai batiniah kamu. Mana yang lahiriah kita? Ini fisik kita, cara kita makan, cara kita tidur, cara kita cari rezeki, cara kita menafkahkan rezeki yang sudah kita dapatkan, cara kita mengumpulkan harta yang sudah kita cari, semuanya mesti dalam pewarnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh berjalan sendiri-sendiri. Mencari rezekinya dengan jalan Allah, tapi memanfaatkannya di luar jalan Allah, enggak mau dia. Berarti kita tidak kafah. Atau ada orang yang mencari rezekinya tidak di jalan Allah, lalu digunakan di jalan Allah, tidak kafah juga. Jadi saya pernah jelaskan ibu-ibu, persoalan harta kita ini yang benar hanya satu saja, mencari rezeki dengan cara yang halal lalu dimanfaatkan untuk jalan yang halal. Itu aja rezeki yang benar. Yang lain salah. Dicari dengan cara yang benar, digunakan yang salah, hasilnya salah. Dicari dengan jalan yang salah, digunakan untuk jalan yang benar, hasilnya salah.
dicari dengan jalan yang salah, digunakan pada jalan yang salah, hasilnya sangat salah. Yang benar cuma satu, dicari dengan jalan yang benar, lalu digunakan untuk jalan yang benar. Itu bahagian dari udkhulu fis silmi kafah. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sibghah itu adalah mewarnai tatanan kehidupan kita, mewarnai akhlak kita, mewarnai ibadah kita, mewarnai akidah kita, mewarnai cara berfikir kita, semuanya mengacu kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yakni ad-dinul Islam. Yang kita yakini kan agama Islam. Inna-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu hanya agama Islam. Dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agama yang dia cari itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Besok dia di akhirat masuk dalam kelompok orang-orang yang rugi. Lalu bagaimana caranya kita untuk mendapatkan sibghatullah tadi itu, pewarnaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jadi muslim yang kafah, muslim yang benar. Bagaimana caranya supaya kehidupan kita ini lahir batin, dari luar sampai ke dalam, dari bawah sampai ke atas, semuanya terwarnai dengan warna agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mesti menempuh jalan sihhatul aqidah. Jalan pertama. Apa yang dimaksud dengan sihhatul aqidah? Akidah kita mesti benar. Akidah kita ini, keyakinan kita kepada Allah mesti benar. Meyakini zatnya Allah dengan cara yang benar, meyakini sifat-sifatnya Allah dengan cara yang benar, meyakini asma'ullah, nama-nama Allah pun mesti dengan cara yang benar. Nama-nama Allah enggak boleh ditambah. Di dalam Al-Quran dijelaskan walahul asma'ul husna. Allah itu punya nama-nama yang baik. Disepakati berapa? 99. 100 dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditambah, jangan dikurang. Karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh mengurangi haknya Allah, tidak boleh pula menambahi haknya Allah Subhanahu wa taala. Walahul asmaul husna. Walillahi asmaul husna. Banyak ayat bunyi yang ujungnya sama, pangkalnya berbeda. Oleh karena itu ibu-ibu, macam mana bentuk sihhatul aqidah itu? Bagaimana akidah kita mesti benar? Maka bertauhidlah dengan cara yang benar. Tauhid itu apa sih? Meyakini bahwa Allah itu esa, meyakini bahwa Allah itu tunggal, bukan satu. Kalau satu diawali dari nol, satu diawali dari tidak ada. Maka orang mengatakan Allah itu esa bahasa kita ya, atau tunggal. Tunggal itu berarti sendiri, tak berteman, itu tunggal namanya. Ya Bu, biasalah ibu kadang-kadang cari sesuatu yang tunggal gitu, tak ada duanya, dan itu memang agak sulit. Nah, Allah itu Allahu Ahad, Allah itu tunggal. Dalam konsep meyakini zat Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya zat Allah itu tidak ada unsurnya. Zat Allah itu tidak terdiri dari apa-apa. Karena zat Allah tidak terdiri dari apa-apa, maka Allah tidak membutuhkan apa-apa. Allah tidak membutuhkan tempat, Allah tidak membutuhkan waktu, Allah tidak membutuhkan masa, Allah tidak membutuhkan pagi dan siang, siang dan malam, tidak butuh bagi Allah. Kenapa? Karena Allah bukan sesuatu. Lalu kenapa kita makhluk butuh kepada sesuatu? Karena kita terdiri dari sesuatu. Ibu butuh air karena memang komponen fisik kita bahagiannya ada airnya. Kita butuh makanan karena memang
komposisi tubuh kita ini sebahagiannya memang makanan. Kalau kita tak makan tak minum, letihlah kita, capeklah kita, haus laparlah kita. Tapi tidak terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak butuh makan, Allah tak butuh minum. Ya Bu, Allah tak butuh sesuatu yang ada di alam ni, tak ada kebutuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibu, kalau kita yakini bahwa kebenaran agama Islam ini dengan sungguh-sungguh 100% benar agama Islam ini, dalam konteks kita meyakini Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada batasan-batasan yang boleh kita lakukan dan batasan yang tak boleh kita lakukan. Umat Islam ini mesti bicaranya dalam konteks keislaman, tak boleh keluar dari konteks keislaman. Orang Islam contoh tidak boleh menyatakan kebenaran agama lain selain daripada agama Islam. Kita tak boleh mengakui kebenaran agama orang lain, Bu. Menurut kita yang paling benar ya cuma agama Islam. Agama lain itu memang ada di negeri kita, diakui keberadaan agama lain dari selain agama Islam. Tapi dalam pandangan kita sebagai orang Islam, agama itu tak boleh kita katakan benar. Kenapa? Karena nanti merusak akidah kita di dalam beragama, rusak akidah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada agama selain Islam di negeri kita, kita hormati, kita hargai, Bu. Tapi kita tidak boleh menyatakan kebenaran agama orang itu. Kalau kita mengatakan agama orang itu benar, lalu agama kita benar, semua agama menjadi benar. Kalau semua agama benar, lalu kenapa ada beda-beda agama? Kenapa ada agama itu, agama ini, agama itu, ya Bu? Kalau memang semua benar, maka satu ajalah agama di dunia ini. Nyatanya kata Allah, inna dina indallahil Islam. Jadi umat Islam konsepnya mesti tegas dalam menyatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, dan seterusnya. Konsepnya jelas. Yang mereka yang kita ya kita. Lakum dinukum waliyadin. Menghormati mereka sebuah kewajiban. Mereka menghormati kita sebuah kewajiban bagi mereka. Tapi kita tidak perlu mengharap pernyataan mereka bahwa agama kita benar, dan kita tidak boleh membuat pernyataan bahwa agama mereka benar. Menghormati mesti, menghargai mesti. Ya Bu, kenapa tidak boleh? Ini menyangkut dalam persoalan keyakinan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sihatul akidah. Lalu apalagi yang sihatul akidah itu? Hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kau duakan Allah dengan sesuatu. Percaya kepada Allah, tidak boleh percaya yang lain. Percaya kita kepada Allah menafikan kepercayaan kita kepada Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Keyakinan kita kepada Allah itu, Bu, itu membuat keyakinan kita kepada Tuhan selain Allah mesti tercampakkan. Karena kalau kita meyakini Allah lalu meyakini sesuatu selain Allah, maka kita sedang berada di jurang kemusyrikan. Itu berbahaya. Syirik itu bahaya. Satu-satunya orang yang tak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu adalah orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah ruginya kita, salat kita setiap hari, puasa kita setiap Ramadan, sedekah infak di ketika kita punya waktu dan kesempatan dan kemampuan. Tapi rupanya akidah kita rusak. Maka membuat kita tidak pernah menjamah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Ini ceramahnya enggak lama, Bu, sampai jam 5.20 lah ya. Masa-masa ini kan enggak boleh lama-lama, Bu, ceramahnya. Ini mic-nya sampai keluar, Bu. Sampai keluar mic. Dalam aja kan. Nah, ini mic enggak boleh sampai keluar, Bu. Kita main dalam aja. Memang begitu, Bu. Hari Jumat tadi mana ada terdengar ibu orang khutbah. Nah, ada. Semuanya di speaker dalam. Ya.
Ya begitulah situasinya ya. Tapi ada orang mempleset-plesetkan PPKM itu ya terserahlah ya Bu. Kalau kita ya apa yang diinginkan oleh pemerintah tentu itu pula lah yang kita lakukan ya Bu. Kenapa? Karena tujuan pemerintah itu baik untuk kita. Kalau di sana sininya ada kekurangan, saya kira itu wajar-wajar saja lah ya. Namanya juga mengurus manusia sebanyak ini, nak memenuhi selera manusia Indonesia 250 juta ini semuanya mesti terpenuhi, repot juga lah ya Bu. Ibu yang punya anak 7 aja di rumah, tak semua keinginan anak yang 7 itu ibu penuhi. Mesti ada yang ibu belakangkan. Ini nanti dulu ya nak, ini kita dulukan. Ini nanti dulu ya nak, ini kita dulukan. Pasti begitulah. Jadi kalau kita berbangsa bernegara pun seperti itulah. Mana yang mesti didulukan, dulukan. Yang mesti dibelakangkan, dibelakangkan. Ya Bu, kita berhusnuzon aja lah, berbaik sangka aja kepada pemerintah kita. Oke, yang kedua. Yang kedua, untuk mendapatkan mukmin yang sempurna, jalan kedua adalah sihhatul ibadah. Ibadahlah dengan cara yang benar. Kalau terjadi perbedaan dalam konteks ibadah umat Islam antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu mazhab dengan mazhab yang lain, itu wajar-wajar saja Bu. Karena memang celah untuk berbeda itu ada. Dalam Islam itu memang ada celah untuk berbeda itu ada. Takbiratul ihram, celah berbedanya ada. Ada yang baca Allahumma ba'id, ada Allah yang baca kabiro. Itu memang celah berbedanya ada. Ada yang mengangkat tangan sejajar sama telinga, ada yang mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Memang celahnya ada. Ada celahnya. Ada yang baca subhana rabbiyal azim, ada yang baca bacaan lain dari itu. Memang celahnya ada. Lalu apakah kita yang paling benar lalu orang yang salah? Ketika kita baca kabira walhamdulillah, lalu orang baca Allahumma ba'id, lalu kita yang paling benar dan mereka salah? Dan mereka pun beranggapan begitu, mereka yang paling benar, kita dia yang salah. Oh, enggak bisa. Apa sebab? Karena memang celah berbeda itu ada. Ada celah berbeda. Jadi kalau begitu sihhatul ibadah, beribadah dengan yang benar, mana yang menurut kita nyaman kita beribadah selama masih dalam tatanan yang